Untuk doa yang lain termasuk iftitah niku sunah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira niku sunah. Enten sunah hayat, sunah ab'ad. Sing sunah ab'ad menawi lupa itu disunahkan sujud sahwi, yaitu tahiyat awal. Niku termasuk sunah ab'ad. Menawi lupa nanti di belakangnya sebelum salam sujud sahwi. Pripun bacaan sujud sahwi? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Untuk mau subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci engkau zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Terus untuk lupa tahiyat awal mboten sah harus mengembalikan lagi. Terus karena jenenge wong lali kok. Wong lali ini kan mboten kelingan. Lagi ra bali kelingan. Niku sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Melaksanakan pendalaman terkait dengan oleh-oleh sholat maghrib menika sholat. Kalau saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan fadhil sholatil maktubah niku lajeng mawon, sebab sholat menika termasuk tiangnya agama. Sangat penting yang harus kita openi setiap saat, yang setiap harinya kita harus lakukan 5 kali 17 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun an Jabir. Dan ceritaake saking Imam Muslim dari Jabir. Mathalu sholatil khamsi kamathil nahrin jarin adbin. Mathalu sholati utawi padane salat. Mathalu sholati utawi padane pira-pira salat al khamsi kang 5. Kamathil nahrin iku kaya padane bengawan jarin kang mili adbin kang tawar ala babi ahadikum ing atase lawange salah suci ira kabeh yaktasiru kang adus sapa ahad yaktasiru kang adus sifat fi ing dalam nahar kuli yaumin ing dalem saben dina khamsa marratin kelawan 5 pira-pira ambalan. Diceritakan dari Imam Muslim dari Jabir, tentu dari Rasulullah. Rasul menggambarkan bahwa sholat 5 waktu itu bagikan nahar-naharin itu artinya bengawan itu sungai lah. Sungai yang tawar yang ada di depan salah satu di antara kita semuanya. Jadi di depan rumah kita ada airnya, mengalir bening, jernih. Kemudian setiap hari kita mandi 5 kali. Jadi tiap hari itu subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Terus fama yabqa dzalika minad danas, apakah fama yubqi, fama iki mongko utai apa yubqi iku tetap apa ma dzalika sang mengkono reget, kira-kira apakah masih ada kotoran yang ada di tubuh kita. Kira-kira enten mboten kita 5 kali itu mandi terus mboten enten nggih ping 2 mawon kadang kita males. Sore katesan wegah niku umpame kok ping 5 niku ibaratnya salat niku wae. Masalahipun kita dalam hal salat itu tenanan apa mboten. Tapi itu sebagai perumpamaan Rasulullah. Jadi kalau kita salat 5 waktu bagikan kita mandi tiap hari 5 kali, di depan kita ada bengawan atau ada sungai yang jernih tadi. Artosipun bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam hal sholat, maka insya Allah dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
karena kita bersih gitu loh. Wahmatu an Abi Darin lan den critakaken sing Ahmad an Abi Darin an Nabiya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja iku metu sapa Kanjeng Nabi min zamani sitai ing dalem mongsone rendeng. Sitai kalau soif itu masa panas. Wal waraku hale utawi godhong daun. Yatahafatu iku padha rontok apa warok. Fa akhadha mongko mundut sapa Kanjeng Nabi mengambil. Jadi pada satu saat rendeng beliau keluar, kemudian daun berjatuhan, kemudian beliau mengambil. Fa akhadha mongko mundut sapa Kanjeng Nabi bihusnaini kelawan pang luru. Husnun itu pang cabang. Min syajaratin sangking wit. Kola ngucap sapa Abi Darin. Faja'ala mongko tumandang dalika pemengkon warab yatafatu iku padha rontok warab. Kemudian dalam kenyataannya itu banyak daun yang berguguran. Kola dawu sapa Adar, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Abu Dzarrin, fakulta labbaika ya Rasulullah. Kemudian Abu Dzarrin itu memperhatikan bahwa daun-daun itu berguguran. Kemudian Rasulullah berkata pada Abu Dzarrin tadi, fakultu labbaik ya Rasulullah. Labbaik itu artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Seperti labbaik Allahumma labbaik, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Jadi itu adalah merespon panggilan. Labbaik ya Rasulullah. Faqala innal abda, faqala mengkodo sapa Kanjeng Nabi, innal abda setuhune kawula al muslima kang Islam la yusalli iku yakti salat sapa abdi as-salata ing salat yuridu hale ngarepake sapa abdu biha kan salat wajhallahi ing ridhon Allah fataha fata mongko padha rontok anhu saking abdu dulubu apa pira-pira dosane abdu. Rasulullah menyampaikan pada Abi Dzar tadi bahwa sesungguhnya seorang hamba yang Islam, yang muslim, ketika dia sholat hanya mengharapkan ridho Allah, yuridu biha wajh Allah, maka akan rontok dosa-dosanya. Jadi kalau orang sholat bukan karena apapun, tapi hanya untuk Allah, Allah perintah sholat, Allah memberikan penjelasan pentingnya sholat. Terus pokoknya karena perintah Allah kita lakukan, berharap ridhonya Allah, maka akan rontok dosa-dosa di antara kita sekalian. Amin Allahumma amin. Masalah tenanan niku wow. Wajah Allah itu berarti kan karena Allah tenanan untuk Allah. Bukan karena doya-oya kalih bojone misalnya. Bukan karena doya-oya kalau yang sepah misalnya. Tapi memang murni karena wajah Allah fatahafatan dunubuhu. Kama tahafata kaya oleh rontok hadal waraku opo godhong an hadis syajarati sangking iki wit. Jadi bagaikan daun yang berguguran dari pohon-pohon ini. Kalau kita sholat tapi yuridu bi wajh Allah, wes orang kan bilang bagaimana, pokoknya tetap sholat, mbuh malam, mbuh ora, mbuh maitu, yang penting aku sholat karena Allah. Itu insya Allah fatahanu dunubuhu. Terus sholat itu termasuk salah satu cara kita istighfar pada Allah. Kita minta ampun dengan cara sholat tenanan kata wajah Allah, ya itu termasuk bagian dari menggugurkan dosa-dosa kita. Wa Tabrani lan ceritakan Imam Tabrani wal Baihaqi an Abi Umar. Annal abda setuhune kawula idza qoma ing dalem nalikane jumeneng sapa abdu
yusolli hale salat sapa abdu utia mongko den tekake bidunubi kan pira dosane abdu kulliha yaskabane dunub fawaduat mongko bertasib fawudiat mongko den selehake apa dunub ala roksi ing atase sirahe abdu wa atika hilan pundak lorone abdu. Jadi kalau orang sholat dia berdiri kemudian seolah-olah dosanya ditaruh di atas kepalanya, dosanya diletakkan di kanan kiri pundaknya, seolah-olah begitu. Fakullama roka'a mongko ari kalane itu semua nguso rukuk sapa abdu au sajata utawa sujud sapa abdu tasa kotot mongko padha rontok anu sangking atu tasa kotot rontok alias berguguran anu sabu dunubu apa pira dosane abdu. Jadi diandaikan oleh Rasulullah kalau kita sholat maka dosanya ditaruh di kepala dan pundaknya. Nah ketika orang itu rukuk maka dosa itu berguguran ke arah tanah tentunya. Ketika sujud juga sama, lebih-lebih lagi. Ini kalau sholatnya tenanan, sholatnya wajah Allah dan tenanan. Nah PR-nya adalah apakah sholat kita tenanan apa mboten sing ngertos kita piyambak. Artosipun apakah kita sudah betul-betul memahami syarat rukun sholat, apakah betul kita sudah mengambil makna sholat, itu yang tahu kita semuanya, kita diri masing-masing. Wa muslimun an Utsman radhiyallahu anhu man imri'in muslimin yahduru sholatun maktubatun fa yusinu wudu'ahu wa usu'ahu wa rukahu illa kan law kafaratan lima qablaha min adz-dzunub malam ketika beratan wa dzalika kullu. Saya baca arti saja. Kemudian riwayat dari Imam Muslim dari Utsman radhiyallahu an dari sahabat Utsman man imri'in muslimin yahduru. Terus apa? Manimrin ora ono utawi wong suci muslimin kang muslim yahduru kang teko ing imrin salatun apa salat maktubatun kang den fardhuake fausinu mongko bagusi sapa imrin wudu au ing wudune salat wa khusyu ahlan khusyu salat wa ruku ahlan ruku salat illa kanat ain ono apa salat lahu kudu imrin kafaratan iku dadi kafarah utawa penghapus lima maring perkara qablaha kang tetep ing dalem sadurunge surat minadzunubi saking pira-pira dosa. Tidak ada seseorang muslim yang kemudian datang padanya waktu sholat fardu maksudnya salat maktubah, kemudian dia memperbaiki wudunya mulai dari sunnah-sunnahnya sampai dengan fardunya, kemudian menikmati wudunya dengan baik, dengan seksama dan khusyuknya, kemudian betul-betul menjaga kehusuan sholatnya dan rukuknya, memperbaiki wudunya, memperbaiki khusyuknya, memperbaiki rukuknya, dan tentu rukun yang lain, maka illa katlahu kafaratan, maka tidak ada hal kecuali sholat itu bisa menjadi penglebur dosa-dosa yang telah lampau. Illa katlahu kafaratan lima qabla minadzunubi, dengan catatan malam yakti selagi ora nekani sapa imriin kabiratan ing dosa gede, selama bukan dosa gede. Nah, dosa gede nanti harus ada pertobatan khusus, ya, antara lain dengan cara ikhlas, kemudian azam misalnya, dengan cara memang tidak mengulang itu. Nah, dosa-dosa kecil misalnya ngomong yang tidak baik, leni tanggane, mungkin kategori itu. Atau kita tidak bisa menjaga anggota tubuh kita secara maksimal untuk menjauhi sekelarangan Allah, ya, mungkin itulah antara lain dosa kecil bisa kategori ini, yaitu kafaratan lima qabla minadz-dzunub. Tapi kalau dosa besar, membunuh, berzina, ya, minuman keras misalnya,
itu harus pertobat sendiri. eh, Durhaka sama orang tua itu ada caranya tersendiri. Tapi kalau dosa kecil yang kita tidak bisa manfaat dengan baik, ya, kemudian melakukan satu kurang syukur dan sebagainya, mungkin itu yang bisa terkategorikan kafaratul lima qabla minadz dzunub. Dan hal ini wadzalika dahrukulu terjadi eh, dalam rentang tahun, sepanjang tahun lah gitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita melakukan sholat tadi dengan maksimal, dengan baik dan intensif tentunya. Terus sholat itu luar biasa, menawi dijogo. Mula nah cara wong tuwa niku anake meh ngumbara membara ya kono apa ikhtiar golek duit ning kono cakar pun, tapi ojo lali salate. Jangan lupa sholatnya, karena sholat itu di samping itu kewajiban juga menjadi sarana untuk membersihkan diri kita. Oleh sebab itu setiap saat kita harus berupaya untuk memperbaiki sholat kita. Wes mbuh nom itu bicarane sholat tambah apik. Nah, sholat yang apik pripun? Pertama memenuhi syarat rukunnya. Kemudian bisa mengambil hikmah-hikmah dalam sholat itu, dan kalau bisa menikmati sholat itu sebagai kebutuhan kita masing-masing, tentu kemudian dengan cara yang tadi memperbaiki wudunya, khusyuknya dan gerakan-gerakannya. Di sini memang disebutkan rukuknya saja, tetapi kalau kita lacak itu ada beberapa rukun. Jadi kalau kita lacak menurut kitab Safirul Sholeh itu ada 3 rukun secara garis besar: qalbi, qauli, dan fi'li, atau qalbiyah, kemudian fi'liyah, dan qauliyah atau qauliyah fi'liyah. Yang berbentuk qalbi niat, misalnya usolli fardal maghribi kala tarkaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu qalbi tanati bukan lesane mawon. Lesan itu membantu yang akan kita masukkan dalam hati. Kapan saatnya niat? Pada saat takbir Allahu Akbar itu ngelebokke ning atine. Sebab dalam berbagai ibadah itu niat ibadah itu dimasukkan pada saat gerakan pertama rukunnya itu. Nah, rukun sholat itu pada saat takbir. Kemudian kalau wudhu pada saat membasuh muka. Kalau haji pada saat di mikot, atau umroh di mikot batas. Kalau dari Madinah misalnya dari arah Bir Ali. Nah, yang puasa karena sulitnya menemui awal pada saat siang harinya, pas saat subuh itu mboten mesti yang sakit. Mula ulama itu menekankan harus dimabitkan, diinepke, yaitu pada saat malam hari. Kalau sunnah boleh siang. Saya pagi belum makan, kemudian tak niat poso, jam 7 jam 8 tak niat poso, itu angsal sunnah. Tapi kalau fardu harus dimalamkan. Makanya ulama dulu mengajari kita ba'da taraweh kita niat bareng-bareng. Nawaitu shomal ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhi sanati fardholillahi ta'ala. Niku semen dimasuki sora Jawa nek aku sesuk poso. Itu menjadi rukun bahwa niat itu dimasukkan pada saat mabit tadi. Mabit itu nginep cara Jawa. Nah, tetapi itu Imam Syafi'i setiap hari harus niat dari Imam Syafi'i. Maka kalau sampai kok lupa tidak niat puasa, tetap wajib puasa, tapi puasa mboten ditung. Jadi tetap mau duli mangke namun sawal. Dan ini kada atas. Tetapi ada solusi dari Imam Malik, itu boleh menjamak pada awal Ramadan. Aku niat poso suran penuh itu Imam Malik angsal. Lah sing saya pripun nggih dirangkepi awal niat ngoten tiap hari niku nggih di atas kedah enten niati. Mula kanggo ngati-ngati niku ulama niku mengajaran kepada kita untuk setiap ba'da tarawih itu bareng-bareng nawaitu shomal ghadin niku. Ini karena sulitnya
Karena awalnya kan pada saat fajar. Nah fajar itu kan bisa saja kita dalam terjaga dalam kondisi atau mungkin masih tidur karena mungkin sahur jam 3 tidur 14. Nah kan awalnya itu kan fajar. Fajar itu kira-kira sekian derajat matahari di atas ufuk, di atas kaki langit itu sudah menimbulkan sinar yang bisa membedakan antara langit mana bumi mana. Yang jelas ya belum kelihatan sinar seperti sekarang ini, masih hanya membedakan saja antara langit dan bumi. Nah itu artosipun bahwa pertama niat qalbin untuk sholat. Yang kedua qauli. Qauliyah itu ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, diucapkan Allahu Akbar. Yang kedua baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mula nak tiang riyen niku nggih maca Fatihah niku berulang-ulang. Kula ngaos ten Pak Yai Munawirudin kakakipun Pak Ibaduhun itu setiap ngaji mesti Fatihah riyen kados nak tenan anak madrasah niku. At-tahiyyatu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Niku per huruf niku kedah dijogo. Maliki Yaumid yau. Kalau yau salah, Yaumiddin. Iya bukan iyaka tapi iya ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan huruf huruf halki ini kan dalam kalau nanti ha, kalau itu kha, tapi ihdinas siratal mustaqim. Sing qaf sing kaf nggih kedah dibedakan. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'am. Sing ji hamzah atau alif, sing ji ain. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iki namine matna ya. Jadi panjang waladdallin, panjang dulu baru kemudian tasdid itu. Niku yang kedua baca Fatihah. Mula Fatihah ini kedah dijaga karena merupakan bacaan yang wajib alias fardu alias rukunnya sholat. Yang ketiga yaitu baca tasyahud alias tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Diajarin ngoten. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tahiyat as-tasahud. Tahiyat, nama tahiyat dia oleh at-tahiyyah, salam penghormatan untuk Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kenapa ditasir? Karena ada asyhadu alla ilaha illallah, bersaksinya. Berarti yang pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah, ya. Yang ketiga baca tasyahud, yang keempat baca sholawat. Allah, ini bar Fatihah terus tahiyat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Niku diulang-ulang ngoten niku. Lah pripun apa sareng-sareng belajar bareng. Intinya niku Fatihah, tahiyat niku dan sholat pasti. Sebab niku rukun sekali pindah malih takbir, Fatihah, tahiyat atau tasyahud, sholawat. Yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullah. Niku yang wajib yang pertama, yang fardu. Yang kedua sunnah. Artosipun kalau kita misalnya umpami mawon. Salam pertama kok kentut, mboten saya dilajengaken. Berarti karena sudah melakukan fardunya harus rukunnya qauliyah yang ketiga, yang kelima. Takbir, Fatihah, kemudian tasyahud, sholawat kali tahiyat akhir, salam akhir. Untuk doa yang lain termasuk iftitah niku sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira niku sunnah. Enten sunnah hayat, sunnah ab'ad. Sing sunnah ab'ad menawi lupa itu disunahkan sujud sahwi, yaitu tahiyat awal. Niku termasuk sunnah ab'ad. Menawi lupa nanti di belakangnya sebelum salam sujud sahwi. Nanti lupa mboten? Nanti lupa. Sujud sahwi apal munan. Pripun bacaan sujud sahwi? Pripun? Subhanaman malayanamu walayashu. Untuk mau subhanaman layanamu walayashu. Maha suci engkau zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Subhanaman layanamu walayashu. Terus untuk lupa tahiyat awal mboten sah harus mengembalikan lagi. Terus karena jenenge wong lali kok. Wong lali ini kan mboten kelingan. Lagi ramai kelingan. Niku sujud sahwi niku wae. Batas yang qauliyah itu ada 5. Tunggu ya. Setunggal sing qalbi. Terus kemudian yang fi'li gerakan niku mulai dari berdiri. Menawi fardu maktubah niku berdiri wajib. Tentu bagi yang mampu. Saya mboten mampu nggih sak mampune. Tapi tetap wajib sholat. Dan pertanyaan bagaimana hukumnya sholat, apakah nanti diqodho? Ya semampunya dilakukan dulu. Kalau merasa memang belum sempurna, monggo. Tetapi setiap saat waktunya itu dahulu semampunya. Termasuk orang yang di rumah sakit kok emot, eleng, gitu sholat. Mula tradisinya di berbagai rumah sakit yang syariah istilahnya, itu setiap waktu itu ada pemberitaan sholat. Tapi katose kula ini besok ten tugu apa saat zuhur enten adzan ten putih ten kamar-kamar niku saya munggah kula. Karena sing dipun ramut niku mboten namung fisik, tapi mental kedah di emutke cara Jawane iki wae salat, salato sak mampune. Sing mboten mampu berdiri nggih lungguh. Mboten mampu nggih tidurnya miring menghadap ke kiblat, miring ke kanan, kepala ditaruh di utara seperti mayat ngoten nggih. Tidak menghadap ke kiblat. Kok mboten mampu nggih terlentang. Wis gampang ngomong mboten mampu tapi tasih emut nggih isyarat sak mampune. Ngoten niku. Mboten kok terus engko tak sor nek sehat. Yen sewu nek nyandak sehat. Nah mboten. Ya pada saat itu diusahakan semampunya karena wajib nih, fardu ya. Tiap hari itu harus. Nah mungkin dengan itu ya siapa tahu Allah memberikan rahmatnya, kemudian diberi kesehatan lebih cepat dan seterusnya. Niku berdiri. Kemudian yang kedua berarti urutannya ruku. Ruku berarti i'tidal. Kemudian sujud pertama. Duduk di antara dua sujud kedua. Niku kan, mangke nak misalnya niki
setiap rakaatnya seperti ibadah ada 6 ya. Kemudian dengan tumak ninahnya, Nah, makanya kalau sudah pada akhir, kalau subuh ya rakaat kedua ada duduk untuk tahiyat niku, doa untuk tahiyat. Maka ada yang menyampaikan, jika kalau dihitung seperti ini, berarti 6 ya. 6 dengan tumak ninahnya bisa 12 ini. Kemudian yaitu antara sipun itu kedah dipun carane dipun lampai kanthi sae. Nanti kalau sebaiknya memang kalau pas duduk untuk di antara dua sujud sama duduk tahiyat awal namanya duduk iftiros ya, yang kakinya dipadalke ya, kecuali memang kakinya sakit, karena kan kita tidak tahu. Kalau tawarruk itu akhir itu diselempangke yang kiri ke kanan itu. Nah, pertama menjaga syarat dan rukun secara formal rin ya, artosipun yus pokoknya dilampai niku. Nah, kemudian dirasakan kenikmatannya ya, mulai takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu artosipun nggih alam donya kabeh niki, binatang, tumbuhan, benda-benda lain semua ciptaan Allah. Allahu Akbar. Kita tidak bisa menjangkau semuanya. Misalnya kalau beri pertanyaan sederhana kita dipun jawaban. Banyak mana binatang di laut dan binatang di darat? Kata pun gitu loh. Angel nggak tahu. Ada yang mengatakan banyak darat, ada wah kadang laut. Buktinya apa? Ono singo ya singo laut, ono kuda laut. Banyak kita nggak tahu. Itu Allah menciptakan dengan kuasanya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Tumbuhan juga banyak juga di laut itu. Ya. Dan yang tidak kita tahu, coron disi itu banyune kondi. Oh, iso melimpah rasat-asat. Padahal kalau banyu air kita itu kan kepanasan yo entek kan. Tapi banyu di Gusti Allah mboten ngoten. Kepanasan jadi uap, jadi mendung, jadi mega. Tapi mboten megawati nggih. Bermega itu dados udan. Tibune pinter milih ning gunung, ora ning laut. Nak munggah dipolat meneh gunung ra oman banyu. Sawah-sawah ra komanan banyu. Ditibake ning gunung. Milih ning laut meneh, tarik meneh. Lha kok ora entek-entek. Sepini. Mungkin ada ilmunya. Jadi awan itu gampang hujan di pegunungan. Artosipun semata-mata maghrib atau pripun. Nyatane sing tanah pegunungan kados ten mriki Wonosobo misalnya, mungkin Taman ataupun itu banyak curah hujan lebih banyak. Umpamanya kok curah hujan banyak di pantai, gunung rak kok manan banyu. Terus sungai sawah-sawah nggak dapat air itu. Turun karena medun tekan ngisor tarik meneh. Ana sing mlebu rumah tangga paniki dados sumber niku kuasane Gusti Allah. Niku harus kita pahami Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu juga meliputi banyak hal ngoten niku. Allahu Akbar. Ya, diresapi. Nanti Fatihah nggih mulai pertama alhamdulillahirabbil alamin nggih. Niku mula nak menawi enten kesempatan maos niku saya enggak kula. Buku namanya Samudra Al-Fatihah. Niku menjabarkan Fatihah niku dari berbagai sisi. Dados sak buku niku. Berarti Fatihah dijelaskan dari sak buku niku. Sekarang ini Bayi Arifin. Mbok menawi utawa jeneng googling mawon Samudra Al-Fatihah. Mbok menawi enten gratis, mbok menawi. Dan mboten mahal kok, mboten mahal. Niku antawisipun ketika memani Rabbil Alamin niku kata Rabbun itu kan sama dan ilahun. Ilahun ini pangeran, Rabbun juga pangeran. Ilahun itu la ilaha illallah, ilahun. Tapi lebih pada zat yang disembah. Tapi Rabbun itu pencipta sekaligus perawat alam raya ini. Menurut Pak Bayi Arifin ini. Rabbil alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mandek ini penjelasan panjang.
Jadi Allah menciptakan alam raya ini juga merawat. Maka kalau kata ayat Isa tarbiyah, kata dasarnya sama, Rabbun dan tarbiyah itu sama, yaitu menjaga, merawat. Bentuk perhatian Allah itu apa? Antawisipun ada namanya rotasi. Atas rotasi ini, bumi berputar pada porosnya. Itu namanya rotasi. Ini ku termasuk menjaga bumi ini. Umpama kok baterai telas, muter-muter. Awal ini bingung, awan-awan kok entek tanggal jam 12 tekan perumahan entek baterai ini. Kepanasan ada deh. Jadi mau sedino cara bulan seminggu berak kol ngerawe deh. Tekan ngisor kono mandet, membeku, maka diputar terus. Ya semutar piye yo alam niku baterai gue sebelah nate telas. Matahari mohon betul nate beler to. Datuk pirang vol niku. Nah niku kedah dipun nderek angen-angen bahwa Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar niku. Kemudian bentuk revolusi ini mboten kok terus politik mboten, perputaran antara bumi terhadap matahari putar terus tahun, tepatnya 365 seperempat hari ini putar. Jadi mboten tepat niku wonten selisih sedikit tapi kangelan. Terus secara umum 625 seperempat hari. Mula kita kenal namanya tahun Kabisat, tahun Basitoh. Basitoh ini sing umur Februari niku mung 28. Niku 3 tahun keempatnya 29 karena termasuk tahun Kabisat. Jadi ini wong tahun Kabisat itu ya tahun yang bisa dibagi 4 itu nih. 2024 itu kemungkinan Kabisat. Coba didelok tanggal. Tapi saat ini 2025 kayaknya nggak bisa dibagi 4 termasuk Basitoh. Berarti Februari kalau ini tanggal berapa? Sekarang berapa? 28 ya? 28 ya, harus ya. Karena bukan Kabisat. Niku revolusi niku nggih njaga alam ini. Kemudian Allah juga memberikan oksigen untuk sekian kilometer dari bumi. Niku nggih dalam rangka merawat bumi niki. Allah memberikan, pernah saya sampaikan, laut yang asin itu menjaga alam raya ini. Karena setiap sekian debit air masuk ke laut dalam kondisi membawa kotoran, gitu. Ono prak sing sungai terus tekan laut resik. Nah ning gunung ya resik, tapi digawa terus tekan laut kotor. Niku tiap hari, tiap debit sekian air itu masuk ke sana dan kemudian yo ibadah wong ya senyum saja. Laut ya silahkan masuk, tak prosesnya tak netralisir lagi. Nah tentu yang berdekatan itu kalau nggak diraja bamar disebutnya. Tapi beberapa seperti di Karimun Jawa itu cenderung tak delok jarang sungai, maka relatif jernih gitu, karena tidak ada kotoran yang masuk. Yang saya maksud dimasukkan dalam takbir kita Allahu Akbar Rabbil Alamin tadi. Ya termasuk Allah itu memberikan anugerah kita setiap musim beda-beda. Ada itu di perbedaan revolusi, ada hujan, ada ketigo. Ketika saya belajar di SD, di SMP dulu, udan itu dari laut ditarik oleh angin jadi mega, jadilah hujan. Pertanyaannya adalah, nak wae ketigo nendi udane? Yo angine yo ono, yo iso narik air laut, tapi kok ora udan. Saya kok terus ini iki. Itu kuasanya Gusti Allah. Tentu ada ilmunya, ada nanti pelajari ente. Tetapi kita tidak masih tahu semuanya. Nah, sini alhamdulillah Indonesia kan di khatul istiwa. Orang bilang katul istiwa. Ini kan khat itu batas, istiwa itu tengah-tengah. Jadi nanti ditarik bumi bundar, Indonesia itu ternak di daerah tengah-tengah. Khat al istiwa. Garis katulistiwa ini yang menjadikan musimnya berimbang. Tapi kalau kita di daerah Eropa itu atau Australia yang sebelah selatan itu beda. Musimnya lebih banyak musim dingin. Ada 4 musim. Musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Atau si urutan yang ngoten.
gugur gugur niki kalau ini sekitar Oktober November niki berarti dingin, gugur dingin semi panas, bar panas tandurannya tukul gua nak menjelang dingin durontok. Dan saya melihat sekilas waktu di edoran dan Amerika umum sekedap niku ketika mau rontok ini godhong niku warna-warni, godhong sing mesti ijo, ana sing kuning, ono sing oranye, ono sing abang sebelum gugur. Jadi kemudian berguguran. Itu sekitar ingat umur sekitar bulan Oktober kan itu. Dan itu kan kuasanya Allah. Sekali lagi Allah Akbar tadi. Terus niku kedah dipun resapi takbir, kemudian bacaan-bacaan kita, termasuk yang sunah-sunah, mulai kabirau walhamdulillah kathiro. Nah, makanya penerapannya tergantung kondisi. Karena kita misalnya makmum masbuk, ya tidak harus pakai iftitah misalnya. Sementing sing diarah ingkang wajib riyin. Gitu. Kalau misalnya apalagi saat taraweh, itu yang inti-inti mawon. Sebab imam terbantu, tapi ampun ditinggalkan ketumaannya dari masing-masing gerakan sholat, karena dalam berbeda di samping gerakan misalnya iktidal watu manatuhu, sujud watu manatuhu, jadi dan dengan tumakninahnya. Tumakninah yang paling sederhana adalah bacaan subhanallah, itu paling sederhana. Jadi menang sedelok subhanallah terus ini paling sederhana, paling cepat. Kok sampai wong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu betul tumakninah. Karena tumakninah bagian rukun sholat berarti tidak sah. Apa meneng sing kalau dulu niku kan bitar Allahu Akbar, amin. Iki olahraga senam po sholat. Kalau dicari peluangnya tetap saya melihat dari sisi formalnya dulu. Rukun sholatnya bagaimana? Meskipun ibadahnya mengejar 20 rakaat. Ini kan sunnah. Tapi yang baik ya tadi, ya semakin banyak sholatnya, semakin banyak pahalanya, tapi rukun sholatnya ampun ditinggal. Aja melok-melok, wah penak ya banter rampung. Lah dene balapan pemain ibadah kan. Jadi nikmati mawon, ya karena memang banyak, ya rodok banter sih monggo, tapi tetap dijaga tentang rukun dan syaratnya tadi. Tekan tiga wow. Ini pun niku wow. Kalau kemudian kita memperbaiki wudhu kita, mulai wudhu. Walau dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, niku kenikmatan sholat itu diawal dari mulai wudhu. Mulai wudhu niku pun merasakan dinikmati nawaitul wudhu. Basuh muka kita, mungkin banyak salahnya, muga-muga dingampuraken dosanipun. Amin Allahumma amin. Kemudian berwajah nopo tangan nggih, faisru wujuhakum, tangan yang mungkin banyak kesalahan, melakukan satu yang salah, itu juga dibasuh. Mungkin kepala kita ya mikirnya sing rak-rak dan berarti diusap paling boten. Faghsilu wujuhakum wa idakum ila marafiq wa sabirukum wa arjulakum, terus kaki kita ketika melangkah niku mun kedah dipun angen-angen ngoten niku. Mazhab Ghazali mengatakan. Jadi mulai bahkan kita sudah mempersiapkan diri ketika belum saatnya waktu. Minimal hati kita meh jam rolas, jam setengah rolas mempersiapkan, minimal menyiapkan hati kita minimal, terus kemudian diwudu. Nah niku salah satu cara pun. Kemudian gerakan-gerakan tadi disempurnakan dan sebaiknya dipahami artosipun melalui Fatihah. Pak kula mboten nate bahasa Arab, ya terjemah sani kata jangan mawon. Kemudian buku fasolatan juga kata, niku dipahami. Nah, kalau kita bisa memperbaiki wudhu kita, khusyuan kita, khusyuk niku memang secara umum angel, secara umum nggih. Tapi bisa dibantu dengan menyiapkan hati niki dan jangan terlalu memikirkan duniawi. Lho piye to wong urip donya ora mikir dunia. Ya angel mula niki piye pun cara ngelolaane ngoten niku. Semakin hal-hal itu yang baik kita pikirkan duniawi, maka semakin berat kita untuk menggapai khusyuan itu.
Ya, banyak urusan dunia memang lah angel. Tapi rak urusan dunia itu yang nguripin ning dunia kan. Betul terusan. Tapi pripun cara menyeimbangkan? Mula para ulama ada mengatakan hati kita bagaikan toples. Toples itu kalau bisa dipenuhi dengan air, ibarat itu membersihkan hati. Tetapi kadang ada batu yang masuk di situ. Nah, nak waktu ini gede-gede, mungkin urusan dunia yang banyak, gede-gede, itu cek kira-kira, banyu cek son terusuk dengan sela-sela itu. Tapi nek seperti detail ngurusi dunia, sak detail mungkin, ibaratnya toples kemo diwadi pasir, iso ora mlebu napa banyu niku. Kangelan kan urusan ini diurusi, ya kalau wis ora apa-apa wis, misale ilang barangnya ngamuk sak geden-geden misalnya mawon mboten enten mboten enten mboten hadiran mboten iki nya salah sithik tanggane wis muring-muring ngono kae anake salah during-muring ya ana kok sing dilepas mungkin Gusti Allah sik nguji lara sithik wis sak donya ngerti kabeh ya ana kene iki mungkin ujian kalau misalnya kita kira mungkin belum rezekiku, aku wis rezeki ucul meneh. Jadi ono sing rada dilepas enten lho. Karena apa? Nanti kalau terlalu ngurusi sing detail ngoten niku, banyune sulit untuk masuk di toples niku. Mun kentekan dalan terone. Wis urusan dunia kabeh. Enten tiyang sing ngoten niku, cilik-cilik terus kabeh. Enten katos nggih. Tapi mboten ada tembi katos. Lah nek misale urusan tanah kok meh direbut wong, diperjuangkan tidak masalah, itu termasuk ibadah waktu gede ya, diurusi tidak apa-apa anaknya piye no, diurusi tidak apa-apa tapi sing cilik-cilik ini agak dielaskan mawon betul nggih kira-kira niku kersane ketika tasawuf itu orang kepikiran yang banyak ya jenenge ning donya mikir ini wajar tetapi bicaranya ketika kita lepaskan semuanya kita merasakan pencipta kemudian rukuknya artinya segala gerakannya itu dinikmati. Para bapak yang Allah hormati, paling boten katakan sabda Rasulullah, tidak ada orang Islam yang ketika saatnya sholat datang, kemudian memperbaiki wudunya, khusyuan dan rukuknya, maka dia akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu kafaratan lima qabla min dzunub. Kecuali yang dosa-dosa besar, ini yang kita jaga, ya. Karena kita sebagai abdu, hamba, maka kita harus tahu diri, majikan kita perintah apa maka doa kita dalam istighfar situl ayam misalnya Allahumma anta robbi panjenengan pengiran kula la ilaha illa anta panjenengan tidak ada pengiran sekali panjenengan khalaqtani panjenengan menciptakan kula khalaqtani Allahumma anta robbi la ilaha khalaqtani terus abdika khalaqtani apa bukan Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika. Saya hambamu ya Allah. Terus kula niki insyaallah badhe memenuhi janji-janjiku badhe ngabukti dumateng panjenengan. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika. Janji kula niku kula penuhi insyaallah. Terus a'udzubika anak duka wanita mas tato oh ya semampu saya akan upayakan untuk memenuhi sebagai hamba kula niki badhe melaksanakan apa mawon dawuh panjenengan semampu saya mas tato semampu saya a'udzubika misyarri mas tapi kula niku nyuwun dumateng panjenengan agar kami terjauhkan terlindungi dari syarri ma sunatu nopo sing elek saking kula perbuat. Karena kemampuan kita kan terbatas. Allah yang lebih kuasa. Godaan kita antara melalui nafsu dan setan. Itu kan musuh berat untuk kita. Kalau kita tidak minta perlindungan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita tidak mampu. Maka ajaran Allah kita harus minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir maswatu aku laka bi nikmatik. Kula niku ngakoni ya Allah. Kenikmatan panjenengan itu betul terhitung. A'udzubillahi Abu Rabbi dan alih wa aku binikmat wa aku bidambi kula nggih ngakoni kula kathah dosane muga faghfirli muga ampun ya Allah fa in faghfirli fa inna la yaghfiru dzunuba ora ana sing saged ngapura kecuali panjenengan
Ngoten niku antawisipun dosa. Mula perbanyaklah kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Pokoke istighfar mbuh jenengan sing apal pundi sing penakipun diura-ura nggih mboten napa menawa kang penyemangat nggih teng legune ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dhunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dal jalali wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dambi zaitun kaifah timali ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dambil azimi ilahi abdukal asi ataka mukirun bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlu fa in tadrud faman narju siwaka ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Pertanyaan? Oh, enggak begini. Bernuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ini judulnya babakan tentang sholat, mohon pencerahannya pun masalah pelaksanaan baik sholat fardu maupun sholat sunnah sebagai penyempurna sholat fardu dalam rangka pelaksanaan sholat fardu jamak maupun jamak qashar.
baik itu sunnahnya, terutama rukhsahnya itu ada keringanan di jamak maupun jamak qashar. Kan ada sholat seumpama sholat duhur maupun sholat isya, asar maupun maghrib maupun isya. Ini di sela-sela sholat fardu ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Apakah dalam rangka kita melaksanakan sholat jamak maupun jamak qashar, kita bisa melaksanakan sholat sunnahnya juga, Pak? Baik qobliyah maupun ba'diyah. Itu yang pertama itu. Yang kedua, memang banyak sekali terutama menunda sholat, terutama waktu yang panjang itu sholat isya, Pak, ya. Biasanya ada yang disengaja menunda, bahkan kelewat waktu ketiduran sampai batas menghadapi sholat subuh, dia belum melaksanakan sholat isya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada batasan waktu sholat isya? Atau mungkin jam 12 malam sudah ke atas, sudah masuk hari berikutnya? Ataukah ada niat menunda sholat isya tetapi akan digabung melaksanakan sholat tahajud? Nah, ini ada dua kemungkinan. Mohon pencerahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturan Pak Safirin telah pertanyaan babakan sholat jamak dan qashar ya. Secara umum kita ada nama ibadah azimah dan rukhsah. Azimah itu sing kedah apa entene, termasuk dalam hal sholat nggih, sholat ya 4 rakaat dan di waktunya. Tetapi ada rukhsah dalam arti Allah memberikan keringanan bagi para musafir atau orang yang sakit, itu boleh untuk menjamak dan sekaligus qashar. Untuk syaratnya itu dalam perjalanan yang bahasa itu masafatul qasri. Jadi kalau di sini sampaikan awal wa yajuzu lil musafir qasru shalah ar-rubaiyah. Yang qashar boleh untuk mengqashar sholat, tapi yang bersifat rubaiyah yang 4 rakaat. Jadi duhur, asar, isya niku kemudian bi khamsi syara'ita dengan 5 syarat. Al awalu ayyakuna safaru fi ghairi maksiatin. Yang pertama, perjalanan tidak untuk kemaksiatan. Kok maksiat untuk suatu yang maksiat itu gugur rukhsah ini. Wa tsani an takuna masafatuhu 16 farsahon. Niku Quran zaman kuno nih. Perjalanan itu 16 farsah. Jangan mesti bener paham, kalau bener paham 16 pos itu beripun itu. Tapi intinya setelah dikonversi nggih, ada matan 80, ada man 100 km. Itu kan pilih mon ngaten, sing hati-hati ya 100. Kono mboten saged atus. Kemudian yang ketiga, al-yakuna muaddiyan li shalah ar-rubaiyah. Dilakukan pada saat pelaksanaan sholat yang udah tadi. Kemudian yang keempat, ayyanwiya al-musa al-qasra li shalah mal ihram. Jadi niatnya itu pada saat takbiratul ihram niku wau. Dan kemudian wal khamis alla yatima bimukimin. Intinya ada beberapa persyaratan untuk dilakukan qashar dan jamak. Nah, untuk jamak itu yang bisa zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Asar kalih maghrib boten saged. Subuh kalih zuhur nggih boten saged. Dados subuh niku khusus hanya 2 rakaat. Nah, di qashar golek sak rakaat tok nanti. Itu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana melakukan sholat sunnah di antaranya. Kalau menurut saya untuk kalau sunnah itu hendaknya jangan di sela-sela, Pak. Karena di sela-sela itu nanti akan memisah antara jamak tadi. Jamak kan mengumpulkan. Ada pernyataan al-muwalah, jadi harus nuli-nuli. Misalnya rampung langsung. Misalnya sholat duhur jamak kalih asar. Assalamualaikum terus dikir suwi, itu nanti mboten sah. Harus langsung mawon. Apa meneh bar salam ngomong ngobrol-ngobrol terus.
Niku betul jamak, dia itu menggabungkan. Jadi ada syarat misalnya wa tsalits al mualah bainal ula wa tsaniyah. Bi alla yatul al fasl bainahuma. Ora suwi. Ya salam secukupnya terus ayo komat neh misalnya saged. Tapi yo berarti acara nanti yo ngobrol-ngobrol terus ayo tutup neh buat saged. Dan terus kalau nanti sunnahnya itu misalnya duhur dan asar, itu diduhur kan langsung sebaiknya kan begitu. Nah setelah asar ini yang kadang rentan, kan asar itu kan uang boten angsal salat sunnah. Mula umpami jeneng sunnah dalam perjalanan, ya sunnah li safar mawon lebih aman. Aku pengen sholat sunnah li safar, nutuke perjalanan. Dan seperti yang saya sampaikan, semakin banyak kita kunjungi, semakin banyak tempat sujud, itu banyak saksi bahwa kita banyak ibadah di berbagai tempat. Karena Isya insya aman, Pak. Maghrib Isya berarti aman lah. Karena asar kan, lu kok ba'diyah asar kan nonton itu. Terus ini memang kedah dicermati, nambah pulang ya ben sunah sing rindu nih misalnya safir musakit itu. Kemudian jadi tidak dipisah Pak, karena di sini termasuk ats-tsalits al-mualah. Jadi hendaknya itu nuli-nuli cara Jawa ngoten itu. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat Isya. Kata si kalau pernah menyampaikan batasan sholat itu waktunya itu dulu menggunakan ukuran matahari. Kalau subuh itu matahari berada di sekian ufuk sudah mendapat semburannya itu saatnya subuh. Kapan waktu subuh? Sampai terbitnya matahari. Terbit berarti selesai. Kalau melampaui itu pondok. Apakah tetap wajib ngoduri nak dereng subuh? Tetap, karena kewajiban sholat ada dua, melaksanakan sholat itu sendiri dan pada waktunya. Ketika tidak bisa pada waktunya karena faktor ketiduran atau tidur dan sebagainya atau lupa, maka masih punya kewajiban menjalankan sholatnya, namanya qadha. Kalau yang pada waktu namanya adaan ya. Nah, kemudian untuk duhur itu, nah ini setelah ini kan kira-kira baru terbit kurang lebih 20 menit kan sholat duha ya. Sholat duha itu ngantos menjelang duhur. Kesunahan sholat duha itu. Jam 11 oke eling dengan jalan sholat duha. Tapi saya nih wow, kurang lebih jarak matahari dari pandangan kita kira-kira sak tombak ngoten. Itu sudah saatnya duha. Nah, kemudian waktu duhur itu masuk pada saat lingsirnya matahari. Jadi ibaratnya matahari itu di tengah-tengah gingser sedikit itu namanya lingsir, itu saatnya duhur. Nah, kalau dalam konteks orang haji itu saatnya orang Arafah. Di Arafah itu pada saat lingsirnya matahari itu saatnya mulai sholat, ada khutbah, sholat, kemudian zikir dan seterusnya. Nah, ukurannya adalah lingsirnya matahari. Setelah itu bergerak terus matahari sampai bayang-bayang itu melebihi bendanya. Kalau ini cara ukuran bukan jam matahari nggih. Nah, nanti jam menyesuaikan. Ini kok saya pancangkan di sini, kemudian sudah melebihi, terutama yang istiwa persis di tengah-tengah ini, kemudian ini kok melampaui dari ininya, maka sudah melampaui itu saatnya sholat asar. Kapan sholat asar itu? Setelah bayang-bayang matahari melebihi dari bendanya sampai terbenamnya matahari. Dan ada yang setiap hari nginceng matahari, kangelan. Biasanya kita sholat dan maghrib. Ini tapi ukuran aslinya ngoten niku. Terbenam saatnya matahari terbenam itu waktu maghrib sekaligus saatnya jenengan buka. Saatnya buka. Pada saat yang bersama, pada saat itulah saatnya orang menjadi wajib untuk bayar zakat karena terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Wes Ramadan betul, jenengan wajib bayar zakat. Saat dedenge angsal namanya takjil. Takjil itu mendahului dari waktunya. Ya. Kalau tadi setelah namanya qadha kan takjil. Nah, takjilnya mulai kapan? Pada awal bulan Ramadan boleh takjil zakat. Nah, setelah terbenam itu masuknya waktu maghrib, kemudian sampai matahari kan dalam kondisi normal, untuk terang, dia akan surup. Tapi surupnya itu masih menyisakan sinar. Sinarnya itu ditangkap oleh mega, bukan megawati lagi ya. Itu masih ada mega merah bahasanya. Ada mega merah, nanti ambles lagi mataharinya, mega merahnya hilang. Hilangnya mega merah, mega abang. Itu saatnya waktu Isya.
Jadi nak wis megane iku wis rak ketok mega semirahan iku, nak udan ini yang kangelan. Ukurannya nak pas terang ngoten niku. Mega merah sudah nggak ada itu isya sampai nanti terbitnya fajar. Terus sampai subuh Pak Bidi. Enten ada beberapa orang yang tidur dulu itu, tapi saya tidak sarankan ya kamu, saya pokoknya bisa ya lakoni. Oh, nyata nih saat itu semakin ditinggal semakin abot gitu begitu. Jenengan jam 10 mosek terus jam 9 wah abot meneh, jam 10 tambah ngantuk. Tapi angsal betul angsal sampai nanti saatnya sahur itu boleh. Sahur itu kurang lebih 10 menit sebelum terbitnya fajar. Niku minta ikhtiar. Sebetulnya puasa itu mulai fajar, tapi ikhtiar kan repot tuh nak dibatasi persubuh pas mangan wa qarullah pun lebih. Kangelan tuh. Kalau dibatasi namanya sahur itu apa namanya itu? Imsak. Imsak artinya mencegah, menahan untuk tidak makan lagi. Tapi nak imsak jangan kasih minum tok air putih kasih sakit. Orang tuh saya tanduk suruh subuh. Itu nanti khawatir ketika kita sedang ngunyah, ya itu jangan batal menurut itu. Kalau imsak ini penting 10 menit sebelum matahari, sebelum fajar itu terbit. Berarti intinya pun yang kedua, boleh sholat sebelum fajar jam 11. Nah, karena sekadung melek nungi ya sekaligus tahajud saya. Sing repot niku tangi kemudian nikulah turu meneh. Bebis tok sing repot. Ya kalau belum harus. Kadang juga lupa aku sabtu ya limut. Kemudian kalau belum ya isya dulu baru sunah ya. Sunah malam itu antara sunah ada surat tahajud, surat hajat, istikharah niku langsung saya, kemudian termasuk surat tasbih, termasuk surat witir niku ada anjuran penutupnya itu witir. Meskipun 4 ulama ini 4 sahabat binten, kalau Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu penutup witir. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar kalih Utsman itu bar isya salat ba'diyah kemudian witir. Napa kok ngeten? Karena 2 orang yang pertama itu kuat orangnya, jadi pasti bisa bangun. Maka meyakini untuk penutupnya sebagai satu Rasulullah sebagai penutup sholat. Tapi kalau yang kedua ini ya ada kekhawatiran nanti aku melek ora. Mula karena witir termasuk tradisi Rasulullah yang tidak tinggalkan di samping duha, sholat malam sambil witir, muka angsal. Nah, kalau mencermati ulama dulu di Kalimu, Yai Mbah Ya Asrar, Mbah Ya Khamat itu pada isya terus kalau pas witir. Tapi memang katanya kan, lah nak sakit kuat, aku pasti bangun langsung saya. Tapi kan kadang awak kesel kabeh, gitu. 12, waduh witire Ngoten intinya sakit, tapi sebaiknya sebelum imsak lah, biar orang nyusul. Maka kan para bapak yang berarti mungkin antara kehilangan kurang dengan keadaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina bil yawmina hadha illa yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.